Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan SPD. Saya merupakan CPNS Latsar angkatan tahun 2018, pelaksanaan Latsar di tahun 2021 di pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Di sini kita akan membahas mengenai etika dan integritas ASN, yang mana kami menganalisa situasi maupun kondisi etika dan integritas di SDN 008 Labuan Papan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Lawan. Yang pertama yaitu etika. Apa itu etika? Etika merupakan suatu perbuatan ataupun tingkah laku, sikap yang memiliki nilai-nilai, baik itu nilai buruk maupun nilai-nilai yang baik. Adapun beberapa persoalan mengenai etika yang terjadi di tempat saya bekerja. Yang pertama yaitu mengenai etika siswa di dalam berpakaian. Permasalahannya yaitu baju siswa tersebut sering keluar sehingga terlihat tidak rapi. Cara mengatasinya, kita sebagai seorang guru tentu harus jeli, harus selalu memantau bagaimana kerapian dari siswa, baik ketika saat istirahat maupun ketika sedang di dalam proses belajar. Di dalam proses belajar, kita harus selalu memeriksa bagaimana kerapian dari siswa kita, bagaimana keadaan baju, bagaimana kebersihan. Tentu kita harus memeriksa sebelum pelaksanaan belajar mengajar dimulai. Kemudian kita bisa memberikan atau menyediakan sebuah cermin di dalam kelas, ya, cermin khusus bagi siswa-siswa yang mengeluarkan baju, di mana nanti siswa akan berkaca, ya, akan bercermin melihat kondisi pakaiannya pada saat bajunya dikeluarkan dan melihat kondisi pakaiannya pada saat bajunya sudah dimasukkan. Itu akan menimbulkan suatu perbedaan. Siswa tersebut akan menilai dan akan menyadari di mana buruknya ketika kita berpenampilan mengeluarkan baju. Kemudian yang kedua yaitu etika dalam menjaga kebersihan lingkungan. Persoalannya yaitu banyak sampah plastik yang berserakan saat setelah jam istirahat. Cara mengatasinya yaitu mengajak anak untuk selalu berbuat kegiatan gotong royong, membuat himbauan-himbauan di depan kelas mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, meminta kepada kepala sekolah maupun wali kelas untuk menyediakan tempat sampah di depan setiap kelas. Kemudian membuat lubang pembakaran khusus sampah-sampah non-organik, yang mana sampah non-organik ini seperti plastik, kemudian botol-botol minuman, ya, itu akan dibakar dan ditimbun, karena sampah tersebut jika tidak dibakar, ditimbun, ya, tentu akan berserakan kemana-mana. Kemudian yang paling penting yaitu mengajak siswa kita untuk memanfaatkan limbah non-organik, ya, atau sampah-sampah plastik menjadi karya seni, yang mana karya tersebut
bisa bermanfaat. Kemudian yang ketiga yaitu kedisiplinan. Permasalahannya itu kurangnya disiplin siswa dalam mengumpulkan tugas-tugas dalam proses belajar di masa pandemi COVID-19. Sebagai seorang guru, kita harus memberikan teguran ya, tentunya pada siswa-siswa yang memang tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas. Ya. Kemudian apabila itu tidak diindahkan, maka kita harus memberikan teguran atau pemanggilan orang tua, yang mana kita dapat berkomunikasi dengan wali murid mengenai kendala-kendala apa saja yang dihadapi siswa tersebut, sehingga siswa itu selalu terlambat atau tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas. Dan pada saat itu kita harus mencari jalan keluarnya. Ya, apa jalan keluar yang bisa kita perbuat? Ya. Kemudian kita juga bisa memberikan pelayanan dengan mendatangi rumah-rumah siswa untuk menjemput tugasnya. Ya, namun memang diharapkan memang peran orang tua di situ untuk memperhatikan, menanyakan mengenai tugas-tugas apa yang diberikan oleh guru terhadap anaknya. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai integritas. Apa itu integritas? Ya, integritas merupakan tindakan ya secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan perbuatan ya, ataupun dengan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai baik itu dalam hal kode etik di tempat kita bekerja maupun nilai masyarakat atau nilai moral pribadi. Persoalannya di sini kita menemukan ada dua. Yang pertama yaitu mengenai laporan pengeluaran dana BOS, yang mana permasalahannya ya kurangnya transparan si kepala sekolah ataupun bendahara sekolah dalam menerangkan rincian pengeluaran di saat pencairan dana BOS. Cara mengatasinya ya kami sebagai guru, karena itu wewenang kepala sekolah, ya hanya bisa memberikan saran maupun masukan agar kepala sekolah ataupun bendahara dapat merincikan pengeluaran apa saja yang mana pengeluaran tersebut menggunakan dana BOS. Karena apa? Karena dengan kita transparan, tentu di situ akan timbul rasa percaya, ya mempercayai, saling mempercayai. Kemudian di situ ada kejujuran, ya. Di situ juga akan menimbulkan tidak adanya fitnah. Ya, kemudian yang kedua disiplin. Permasalahannya yaitu selama pandemi COVID-19 banyak guru yang datang ke sekolah itu terlambat, namun pulangnya juga cepat. Ya, datangnya terlambat, pulangnya cepat. Cara mengatasinya yaitu kita sebagai ASN atau PNS, sebagai teman sejawat, tentu hanya bisa menasihati, ya memberikan nasihat kepada teman kita yang melakukan pelanggaran disiplin. Kemudian memberikan kepada masukan-masukan kepada kepala sekolah agar lebih tegas dalam menerapkan aturan-aturan disiplin, serta kita memberikan contoh sikap disiplin waktu yang baik agar kawan yang sering melakukan kesalahan tersebut dapat mengoreksi dirinya atau dapat segan, ya, segan apabila mereka melakukan kesalahan mengenai disiplin. Ya, tentu kita harus memberikan contoh sebagai kawan. Jadi hanya itu saja mengenai tugas yang kita buat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.